Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syafan Hidayah dengan NPM 2108 Di sini saya akan membawakan tugas untuk memenuhi tugas sel molekuler dan hematologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul genetik. Pertama itu perbedaan antara DNA dan gen RNA. Gen sebagai unit terkecil dari materi genetik yang mengendalikan sifat-sifat hereditas organisme. DNA ini bertanggung jawab untuk menyimpan dan mentransfer informasi genetik, sedangkan RNA secara langsung mengkode asam amino dan bertindak untuk membawa pesan antara DNA dan ribosom untuk membuat protein. Kemudian kedua itu ada sentra dogma. Ini merupakan proses alur informasi genetik dalam sel berupa dari DNA ke RNA ke protein. Nah, jadi itu pertama ada transkripsi dari DNA ke RNA jadi di inti sel, di mana enzim RNA polimerase itu membaca di inti DNA dan membentuk messenger RNA. Nah, berupa hasilnya nanti mRNA yang membawa kode genetik ke sitoplasma. Kemudian translasi atau RNA ke protein. Terjadi di ribosom dengan di mana mRNA dibaca oleh ribosom dengan bantuan tRNA yang membawa asam amino, sehingga asam amino akan disusun sesuai kode mRNA yang menjadi rantai poplipeptida atau protein. Kemudian ada struktur dari DNA, RNA, dan gen kromosom. Struktur DNA itu terdiri dari molekul nukleotida yang mengandung gugus fosfat dan basa nitrogen yang yaitu adenin, timin, guanin, dan sitosin. Nukleotida itu memiliki satu gugus fosfat, satu gugus pentosa, dan satu gugus basa nitrogen atau basa N. Organisasi dari elemen sekuens khusus dalam gen, gen mengandung informasi yang diperlukan sel hidup untuk bertahan hidup dan berproduksi. Kromosom terdiri dari dua kromatid yang masing-masingnya tersusun atas benang kromatid dan beberapa protein histon dan akan berkumpul dan diikat oleh rantai panjang DNA yang dinamakan kromatin. Bentuk kromosom dan perannya. Bentuk kromosom itu berdasarkan panjang lengan yang dimiliki kromosom dibagi menjadi empat, yaitu berbentuk metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan telosentrik. Peran dari kromosom ini untuk menyimpan informasi genetik dan memasukkannya pada sel dan melindungi gen dan DNA dari kerusakan serta membantu mengatur ekspresi gen. Kemudian ada hukum pewarisan Mendel. Itu hukum mengenai pewarisan sifat pada organisme yang dijabarkan oleh Gregor Johann Mendel dalam karyanya Percobaan mengenai persilangan tanaman. Hukum ini terdiri dari dua bagian, hukum berpangsangan bebas atau independent assortment dari Mendel yang juga dikenal juga hukum kedua Mendel. Kemudian ada kelainan genetik dan mutasi genetik. Jadi ini adalah penyakit yang disebabkan oleh perubahan atau mutasi pada gen atau kromosom yang diwariskan secara spontan. Kelainan ini bisa mempengaruhi cara tubuh berkembang, berfungsi, dan menghasilkan protein. Jenis kelainan genetik atau kelainan gen tunggal atau thalassemia, contoh penyakitnya. Kemudian kelainan kromosom, contoh penyakitnya itu seperti Down syndrome. Kemudian kelainan multifaktorial, genetik plus lingkungan, itu contohnya itu diabetes tipe 2, hipertensi, dan kanker payudara. Jenisnya itu ada mutasi titik poin, itu yang biasa menghasilkan penyakit anemia sel sabit. Kemudian delesi, kehilangan sebagian DNA, duplikasi penggandaan segmen DNA, inversi urutan DNA yang terbalik, translokasi perpindahan segmen antar kromosom. Kemudian persilangan golongan darah. Jadi ini golongan darah itu dibagi menjadi golongan darah A, B, O, dan A resus. Nah, jadi kalau Y-nya itu ada genotype sama fenotype-nya. Perkawinan golongan yaitu golongan darah, contohnya golongan darah A, genotipnya itu IAIA atau IAI. Contohnya lagi golongan darah B, itu genotipnya itu IBIB atau IBI. Dan kemudian ada AB, golongan darah AB itu genotipnya itu IA, IB. Dan golongan darah O itu genotipnya II. Kemudian ada sistem resus atau uh, sifat resus. Jadi sifat resus itu ada RH plus sama RH minus, yang dimana RH plus punya antigen D, RH minus tidak punya antigen D. Misalnya persilangan dari ayah yang punya RH plus dan ibu yang mempunyai RH plus, bisa kemungkinan anaknya itu punya RH plus atau RH min. Atau mungkin ayah
RH minus atau ibu punya RH minus, nah anak kemungkinannya itu pasti akan mendapatkan RH minus atau resus minus. Kemudian ada nutrigenomik dan nutrigenetik. Eh, Nutrigenetik itu ditujukan untuk pola diet tertentu dan individu tertentu dengan peta polimorfisme yang spesifik. Nutrigenomik sendiri itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor genetik dengan nutrisi yang mampu memiliki komposisi spesifik yang membantu menginduksi ekspresi gen dalam tubuh. Baik, sekian dari presentasi saya. Berikut ini adalah referensi yang saya gunakan dalam pembuatan mind map ini. Saya akhiri presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata kata-kata. Saya akhiri presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.